Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ria Bella dengan NIM B10131911003, kelas B01 APPAPK, mata kuliah Ekonomi Publik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah pajak, pengaruh pajak pada perekonomian, kebijakan fiskal, serta kebijakan moneter. Yang pertama ini ada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang telah ada dalam APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Artinya pengeluaran ini sudah direncanakan akan digunakan untuk apa dan bagaimana serta tujuannya. Seperti yang sudah kita ketahui, saat ini pemerintah sedang gencar membangun banyak infrastruktur. Hal ini dilakukan bukan semata-mata untuk menghabiskan APBN, namun hal ini dilakukan pemerintah karena banyak keuntungan yang dapat diambil dari pembangunan ini. Salah satunya adalah penetapan kebijakan fiskal yang tujuannya untuk mengurangi angka pengangguran. Ini ada pun penggolongan pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran self-liquidating. Ketika pengeluaran pemerintah mendapatkan pengeluaran yang kembali dari masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan. Kedua, ini pengeluaran produktif. Pengeluaran yang mewujudkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang berbentuk kenaikan penghasilan. Yang ketiga ini pengeluaran yang tidak self-liquidating dan reproduktif. Ini pengeluaran yang menambah kegembiraan, kesenangan bagi masyarakat. Pengeluaran ini yang untuk membangun tempat wisata, tempat bermain, momentum, dan lain-lainnya. Yang keempat ini pengeluaran tidak produktif dan boros. Ini adalah pengeluaran untuk pertahanan atau perang. 5. Ini pengeluaran untuk menghemat di masa yang akan datang. Pengeluaran yang ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah di masa yang akan datang. Ini pengeluaran untuk anak yatim. Jika kegiatan ini tidak dilakukan, maka tidak kita lakukan sekarang, maka kebutuhan di masa yang akan datang tuh akan lebih besar. Jadi itulah gunanya menghemat pengeluaran untuk menghemat di masa yang akan datang. Selanjutnya ini ada kebijakan subsidi. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dapat berupa transfer atau subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak yang negatif. Contohnya di masa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat berupa uang dengan tujuan agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan. Nah, subsidi ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya untuk membantu meningkatkan kualitas ekonomi, membantu golongan yang berpendapatan rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, serta mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha. Sedangkan dampak negatifnya, subsidi menciptakan sumber alokasi yang tidak efisien. Pasalnya, konsumen akan membayar barang dan jasa pada harga lebih rendah daripada harga pasar. Hal ini menyebabkan kecenderungan konsumen boros dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi. Serta subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan ekonomi yang besar dan mematikan para pesaing. Dalam hal ini pihak swasta yang dirugikan. Penerimaan pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu sebagai sumber penerimaan pajak dan sebagai alat pengatur. Prinsip-prinsip pajak. Prinsip pajak ini ada prinsip kesamaan atau keadilan. Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Ini misalnya, kalau yang si wajib pajak ini mendapatkan penghasilan lebih, maka pajak yang harus dibayarkan juga besar. Kedua, ini prinsip kepastian pajak harus jelas dan tegas agar mudah dimengerti oleh wajib pajak, serta memudahkan administrasi bagi pemerintah. 3. Prinsip kecocokan dan kelayakan pajak tidak boleh terlalu menekan para wajib pajak sehingga wajib pajak mau membayar pajaknya. Ini harus ada kesepakatan antara pemerintah dan wajib pajak atau kecocokan supaya wajib pajak ini mau membayar pajaknya. Yang keempat ini prinsip ekonomi. Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minim. Nah, pajak ini harus sesuai atau efisien. Jangan sampai targetnya terlalu kecil tapi beban untuk mengumpulkan pajak ini lebih besar. Yang kelima, prinsip ketetapan pajak harus dipungut tepat waktu agar tidak mempersulit pemerintah.
Ya, memang wajib pajak harus membayar pajaknya ini tepat waktu. Kalau tidak pun wajib pajak ini akan dikenakan denda. Golongan struktur pajak. Ini dibagi menjadi 3, pajak progresif. Ketika kemampuan wajib pajak semakin tinggi, maka presentasi pajak yang dikenakan juga akan semakin tinggi. Kedua, ini pajak profesional, pajak yang presentasinya sebanding dengan perkembangan pendapatan, serta pajak regresif ini berbanding terbalik dengan pajak progresif. Ini pengaruh pajak terhadap perekonomian dibagi menjadi 3, pengaruh pajak terhadap produksi. Ini sebagai keseluruhan akan mempengaruhi kemampuan dan kemauan seseorang untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Sedangkan yang kedua, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pajak jangan sampai menimbulkan penyimpangan dalam penggunaan faktor-faktor produksi karena dapat mempengaruhi penggunaan menghasilkan produksi maksimum lebih sedikit. Yang ketiga, ini pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Kebijakan pajak Indonesia ditetapkan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat. Jadi hal ini dilakukan dengan menetapkan tarif pajak progresif dan regresif. Yang keempat, ini kebijakan fiskal. Macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fungsional. Kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional. Sehingga ketika dalam masa ada pengangguran, pajak tidak mengurangi pengeluaran pemerintah. Selain pajak, pinjaman juga merupakan salah satu instrumen pemerintah yaitu dipakai sebagai alat penekan inflasi lewat pengurangan dana yang tersedia dalam masyarakat. Yang terakhir, ini kebijakan yang kedua, ini penggolongan anggaran. Hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil kestabilan ekonomi sehingga bisa saja defisi maupun surplus. 3, ini stabilisasi anggaran otomatis. Pengeluaran akan ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Apabila ada kemunduran dalam kegiatan usaha, program pengeluaran pemerintah dan perpajakan akan diturunkan, bukan diubah atau dihilangkan. Sedangkan yang keempat, anggaran belanja seimbang. Pembelanjaan yang seimbang atau pendapatan yang sekurang-kurangnya hampir sama dengan jumlah pengeluaran pada periode tertentu, namun jika jangka panjang bisa saja ditempuh dengan defisi pada saat depresi maupun surplus pada saat inflasi. Ini yang terakhir, kebijakan moneter. Ada 5 kebijakan, yaitu kebijakan operasi terbuka. Bank sentral mengatur jumlah uang beredar di pasaran dengan menjual SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. 2, ini kebijakan diskonto, menambah atau mengurangi jumlah uang dengan cara memainkan atau menurunkan suku bunga. 3, kebijakan cadangan, kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi cadangan kas. Keempat, kebijakan kredit ketat, kebijakan bank sentral untuk mengawasi jumlah uang beredar dengan cara memperketat syarat-syarat kredit. 5, kebijakan dukungan. Kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dengan mengeluarkan pidato, pengumuman, dan himbauan pada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Selamat siang semuanya.